menjadikan suatu sebab yang bukan sebab dari hal tersebut, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita ingin secara penelitian, secara syariah atau secara penelitian misalkan ya, itu bunga melati ini misalkan harumnya ini bisa menenangkan, misalkan bertali bunga mawar misalkan. Ini ada penelitiannya secara herbal misalkan. Boleh seperti itu. Jadi sekali lagi kalau ada orang mandi kembang ini kesirikan, jangan langsung diponis begitu ya. Bisa jadi memang dia ingin mengharumkan tubuhnya dengan wewangian bunga tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian kita melangkah kepada ciri-ciri ruqyah yang tidak syar'i selanjutnya. Ciri-ciri ruqyah yang tidak syar'i selanjutnya adalah memindahkan penyakit kepada media yang lain. Bapak pernah dengar ya, penyakit dipindahkan kepada telur, ayam, kambing. Salah apa telur? Salah apa ayam? Salah apa kambing? Penyakit dipindahin. Dolim, nggak boleh, dan itu juga tidak baik ya, kecuali dengan hal-hal yang memang ada penelitiannya. Contoh, ketika seseorang digigit ular berbisa, ada yang mengatakan bisa sembuh dengan katak atau kodok, dengan cara bekas gigitannya itu ditempelkan kodok bagian pantatnya. Mohon maaf ya, saya bilang buat kodok ya. Jadi misalkan ini luka bekas gigitan hewan berbisa atau ular misalkan. Nah, ada yang mengatakan dari penelitian kodok itu bisa menyerap atau mengisap racun yang digigitkan oleh ular dengan bagian pantatnya atau lubang duburnya. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau ini berobat dengan kodok seperti ini ya, karena ada penelitian ilmiahnya, boleh ya. Kalau kayak tadi dipindahkan ke ayam, kasihan ayam, seperti itu. Dolim kita kepada ayam. Nah, ya. Intinya jangan sampai pengobatan kita ini atau ruqyah kita ini dicampuri dengan berbagai kesyirikan, karena kesyirikan itu sesuatu kedoliman yang sangat dolim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat dolim. Sebagaimana sebaliknya, tauhid adalah keadilan yang sangat adil, maka kesyirikan adalah kedoliman yang sangat dolim. Apa bahaya syirik, Pak? Banyak sekali Allah mengabarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Maknanya, ketika kesyirikan itu tidak ditaubati atau tidak bertobat semasa dia hidup, artinya kesyirikan itu terbawa mati oleh pelakunya, terbawa wafat oleh pelakunya. Tetapi kalau pelaku syirik ini sebelum meninggalnya bertobat, maka itu juga termasuk yang diampuni insya Allah. Seperti itu. Jadi bukan kalau seseorang berbuat syirik pasti nggak bakalan diampuni, enggak, pasti diampuni ketika dia bertobat sebelum meninggal. Sebelum waktu tobat itu tidak ada. Waktu tobat tidak ada pada saat apa? Pada saat sakaratul maut atau pada saat matahari terbit dari barat. Nah, itu sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat seperti itu. Ketika pada saat hidupnya beliau bertobat dari kesyirikan, maka sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berputus asa, walaupun tadi ada ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang tidak diampuni ini adalah dosa yang terbawa mati.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang berbuat syirik itu telah aku haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya di dalam api neraka, dan tidak ada pelindung atau penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ini ayat tegas sekali mengatakan dan menjelaskan kepada kita, seseorang yang wafat dengan membawa dosa syirik tempatnya di dalam api neraka dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Dan tidak ada penolong bagi siapapun yang berbuat kesyirikan kemudian terbawa mati. Ini bahaya dosa syirik. Maka kita harus mempelajari apa itu syirik, apa itu tauhid. Mempelajari tentang syirik bukan untuk berbuat kesyirikan, untuk terhindar dari kesyirikan. Nah, ini bahaya saat berdosa syirik. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ini peringatan kepada nabi yang sangat agung, kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad, kata Allah, maka gugurlah semua amalan kalian. Dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah itu tidak akan pernah berbuat syirik, karena beliau maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan peringatan kepada kita, teguran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya kalian itu berbuat syirik, maka gugur semua amalan kalian. Seseorang yang dihitung amalannya Allah itu setelah beranjak dewasa atau balik. Ketika misalkan usia 20 tahun misal, dia beramal soleh dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, berbakti kepada orang tua. Kemudian di usia 30 tahun dia berbuat kesyirikan. Misalkan usia menjelang pas 30 tahun lebih 2 hari atau 2 minggu gitu, dia berbuat syirik, maka amalan dari semenjak dia dewasa sampai hari itu hilang semua. Hilang semua pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali. Itu bisa menghapuskan semua amalan kita. Ganjarannya, pahalanya. Berbeda dengan riya, Pak ya. Riya ini bagian dosa syirik kecil. Kalau riya itu misalkan kita bersedekah, kemudian kita riya, itu bisa menghilangkan pahala sedekah yang ini saja nih, yang kita riya ini. Yang lain pahala sebelumnya masih ada kemungkinan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik besar tadi, dari amalan semenjak dia balik sampai dia berbuat syirik, tidak ada amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hilang, gugur semuanya. Nah, ini dosa, bahaya dosa syirik. Maka kepada kita semua, termasuk diri saya, apabila ada seseorang yang mengingatkan kepada kita tentang dosa syirik, maka berterima kasihlah. Karena sesungguhnya dia sedang mencintai kita, dia sedang menyayangi diri kita, karena dia menginginkan kita itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dosa syirik. Ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Nah, saya gambarkan dosa syirik supaya tidak terjerumus kepada ruqyah yang syirkiyah, ya, seperti itu. Kemudian ruqyah syariah. Ruqyah syariah adalah ruqyah yang memang tidak ada kesyirikan di dalamnya, dengan cara membacakan firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah atau doa-doa yang sabit dari Rasulullah atau doa-doa yang jelas. Satu tadi mungkin supaya lebih jelas lagi, salah satu ciri ruqyah yang syirkiyah adalah ketika bacaan yang dibacanya tidak jelas. Bahasa Arab bukan, bahasa Indonesia bukan, bahasa daerah juga bukan. Artinya bahasanya tidak bisa dipahami sama sekali. Dan ini bisa jadi adalah mantra yang sedang dibacakan oleh peruqyah itu untuk bersekutu dengan bangsa jin. Jadi kalau ada peruqyah yang bacaannya tidak jelas, lebih baik kalau memang belum bisa berdoa dengan bahasa Arab, berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Mau itu bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah, itu boleh, justru itu bagus.
tidak mengapa ya, daripada berdoa dengan atau membacakan bacaan-bacaan yang tidak ada bisa dipahami artinya atau maknanya ya. Bisa jadi ini adalah mantra ya, seperti itu. Dan bacaan ruqyah yang syariah bisa diambil dari ayat-ayat Al-Quran, bisa diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bisa dari doa-doa yang kita panjatkan melalui bahasa kita sendiri. Nah, bisa itu bisa kategori dalam ruqyah syar'iyah ya. Lalu bacaan apa saja? Bacaan apa saja yang termasuk ayat-ayat ruqyah? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an itu adalah asy-syifa. Syifa itu obat. Ya. Jadi bisa jadi setiap ayat-ayat dari Al-Quran itu adalah obat. Ini makna yang umum. Setiap ayat-ayat dari Al-Quran itu obat. Makna yang umum. Makna yang khusus bahwa ada dari ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan kemudian sebagai ayat-ayat ruqyah. Contohnya tadi surat Al-Fatihah yang dibacakan bagi mengobati seorang kepala suku yang terkena binatang berbisa. Ya, seperti itu. Jadi dibacakan surat Al-Fatihah. Di antara ayat-ayat ruqyah adalah surat Al-Fatihah. Mudah, Pak. Ayat ruqyah itu mudah, surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Ikhlas, Qul, kemudian Al-Falaq dan An-Nas, atau yang kita kenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Nah, ini surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas ini yang dipraktikkan oleh malaikat Jibril ketika meruqyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada petunjuk, dalil-dalil yang mengajarkan kepada kita dari ayat-ayat yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk sebagai ayat-ayat ruqyah atau ayat penyembuh. Ada juga di keterangan yang lain, barang siapa yang membacakan surat 5 ayat dari awal surat Al-Baqarah, kemudian dibaca juga ayat yang ke-102 dan 103, dibaca juga ayat yang ke-164, dibaca juga ayat yang ke-255, 256, 257, dan 3 ayat dari terakhir dari surat Al-Baqarah, maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu. Maknanya dicukupkan dari kebutuhannya, dicukupkan atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan, dihindarkan dari musibah dan mara bahaya, kan seperti itu. Nah, ini ada petunjuknya seperti itu. Jadi di antara ayat-ayat ruqyah itu tadi dari surat Al-Baqarah di awal surat, kemudian ayat 102, 103, ayat 164, ayat 255 dalam ayat kursi, Pak ya. Salah satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Dan ini juga ada ada hadisnya, ada petunjuknya ketika seorang sahabat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW untuk menjaga harta ghanimah. Kalau saya tidak salah, beliau Abu Hurairah kalau salah. Ya, kalau salah silakan dikoreksi. Abu Hurairah ini disuruh menjaga harta ghanimah Rasulullah SAW. Kemudian datang seseorang yang mencuri harta ghanimah tersebut dan ditangkaplah oleh Abu Hurairah tersebut, sahabat tersebut. Kemudian pencuri ini mengatakan, lepaskanlah aku, sesungguhnya aku mencuri untuk kebutuhanku dan keluargaku, seperti itu. Maka dilepaskanlah oleh. Kemudian di siang harinya dikabarkan kepada Rasulullah SAW tentang kejadian semalam. Maka apa jawab Rasulullah? Besok akan datang lagi orang ini. Nah, seperti itu. Pada saat jaga malam berikutnya, betul datang lagi itu orang itu, mencuri lagi.
tertangkap lagi dengan minta dibebaskan, dengan alasan-alasan minta dibebaskan lagi oleh sahabat tersebut. Diceritakan lagi kepada Rasulullah, kata Rasulullah, besok akan datang lagi. Sampai hari yang ketiga, betul datang lagi. Betul itu. Lalu orang ini ditangkap. Nah, sebelum dilepaskan, karena minta dilepaskan, orang ini berkata, kalau engkau tidak ingin diganggu oleh syaitan, maka bacakanlah ayat kursi. Seperti itu. Nah, kejadian ini hari yang ketiga ini diceritakan kepada Rasulullah dan diajarkan, tadi diceritakan tentang ayat kursi tadi. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kali ini dia benar, tetapi sesungguhnya dia adalah syaitan yang menjelma menjadi manusia yang biasa dia berdusta. Jadi artinya yang disampaikan oleh orang ini siapa? Syaitan yang menjelma menjadi manusia, jin yang menjelma menjadi manusia, mengajarkan kepada sahabat tersebut, kalau ingin kalian tidak diganggu oleh syaitan, bacakanlah ayat kursi. Dan ini disetujui oleh Rasulullah hal ini, tetapi sesungguhnya orang ini adalah banyak dustanya. Nah, gitu ya. Tadi ada syaitan, ada jin. Ini ada perbedaan ya. Syaitan dengan jin. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi bahasa, syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu adalah sifat. Syaitan adalah sifat. Sifat syaitan adalah menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Itu namanya syaitan, sifat syaitan. Tetapi kalau jin adalah makhluk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jin dan manusia ini mempunyai karakter yang hampir sama. Dan tugasnya sama. Tujuannya diciptakannya sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia, ada yang beribadah, ada yang tidak, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang penolong, ada yang usil. Begitu juga bangsa jin, sama seperti itu. Ada jin yang beriman, jin muslim, ada jin kafir. Ada jin yang iseng, ada jin yang baik. Ada juga jin yang suka mengganggu, ada juga yang tidak. Hanya saja dalam syariat kita tidak boleh seseorang manusia itu bersekutu dengan bangsa jin. Tidak diperbolehkan karena berbahaya kepada akidahnya, berbahaya kepada keyakinannya. Ya, jin ada yang beranak, manusia juga ada yang beranak, kan seperti itu. Jin itu mempunyai pasangan dan mempunyai keturunan. Manusia juga sama. Ada dalilnya. Kalau kita bahas panjang nih ya. Sudah jam berapa katanya? Ya, kalau kita bahas tentang jin, ini jin juga macam-macam nih. Ada jin yang khusus mengganggu orang yang sedang sholat. Ada namanya, Pak. Ada jin yang mengganggu keharmonisan rumah tangga seseorang. Ada namanya. Ya, kalau kita bahas banyak di sini. Tebal bukunya, Pak. Kayaknya nggak selesai malam ini. Ya. Ya. Nanti ada jin yang khusus mengganggu di pasar, ada. Namanya juga ada. Ya. Ya. Di pasar itu banyak jinnya, Pak. Makanya ada doa masuk pasar. Dan barang siapa yang berdoa masuk pasar, maka Allah janjikan rumah di surga. Seperti itu kan? Seperti itu. Iya, baik. Jam berapa, Pak? Sekarang? 9?
9:15. Mau ke sesi pertanyaan dulu atau dilanjut? Dilanjut ya. Lanjut materi rukyahnya. Oke, kita lanjut. Nanti terkait jin, sangat bukunya tebal Pak. Bukunya tebal. Nanti bisa kalau memang ada kesempatan Allah takdirkan kita berjumpa lagi, kita mungkin kenalkan dengan bangsa jin. Kenalkan dengan bangsa jin supaya kita tidak tertipu Pak, tertipu oleh jin. Ya, supaya kita juga tidak terganggu oleh jin, terpedaya oleh jin. Jadi saya sampaikan bahwa ada jin, ada syaitan. Syaitan adalah sifat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada yang membisikkan was-was ke dalam hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Nah, ini syaitan dari kalangan manusia ada berarti, karena syaitan itu adalah sifat, karakter, perbuatan. Itu syaitan. Perbuatan yang menyesatkan perbuatan syaitan. Maka Allah berfirman, syaitan dari kalangan jin dan manusia di dalam surat An-Nas. Seperti itu. Jadi kalau kita mau mendefinisikan jin dan syaitan itu secara benar seperti itu, tapi di kalangan masyarakat kita bahwa syaitan itu biasanya mengidentifikasikan atau mengidentikan bahwa syaitan itu adalah dari kalangan bangsa jin. Karena ada juga iblis Pak ya. Ada syaitan, ada jin, ada iblis. Nah, iblis ini adalah raja kesesatan. Ya, raja kesesatannya iblis. Kalau jin masih ada yang sesat, ada yang enggak gitu kan. Ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi kalau iblis ini sesat. Iblis ini tidak ada yang baik. Baik, untuk ruqyah, kita masuk ke mungkin tata cara ruqyah. Supaya apa? Supaya kita bisa praktek ya. Lalu ada yang mengatakan, bagaimana Pak dengan hadis yang menyatakan tidak boleh minta ruqyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang panjang tentang perpecahan umat, panjang ya, ada yang jadi 73 golongan dan seterusnya. Dan di ujung hadis tersebut Rasulullah mengatakan, akan ada dari umatku yang 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Luar biasa ini. Dan kata para ulama, dari 70.000 orang itu membawa 70.000 lagi. Dari satunya bawa 70.000 lagi. Jadi mungkin ya kita kebagian Pak. Semoga ya Pak ya. Semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang mendapatkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada syaratnya Pak di hadis itu. Wahum la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Di hadis itu dikatakan seperti itu. Kemudian dia tidak menghuni nasib atau tatoyur. Tatoyur ini berasal kata dari toyrun. Toyrun adalah burung. Di masa dahulu, di masa jahiliyah, kebodohan, kalau seseorang mau keluar rumah untuk mencari nafkah, kalau bepergian lah katakanlah, entah itu mencari nafkah atau keperluan sesuatu, dia menerbangkan burung. Kalau dia terbangnya ke kanan, maka ini pertanda baik. Kalau terbangnya ke kiri, pertanda buruk, berarti nggak jadi berangkat. Nah, ini namanya tatoyur, menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak hubungannya. Kalau di kita apa? Mitos. Ada contohnya nggak Pak di kita? Apa Pak? Itu hari sial. Itu juga sama. Bagian dari tatoyur. Ada lagi. Kawin bulan Safar. Ada lagi. Kalau kita ngelindas kucing, pasti celaka. Nah, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau kita meyakini hal ini,
sama aja dengan tatoyur dan menghilangkan kesempatan kita mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Jangan punya keyakinan seperti itu. Jadi kalau ada kupu-kupu pastikan ada tamu. Ada nggak berdebat? Ada ya. Kalau matanya keduten apa? Bahasanya apa kalau di sini Pak? Oh dapat duit kalau kamu menangis, ini nggak ada hubungannya. Ya, hati-hati dengan hal yang seperti ini. Ini namanya tatoyur atau apa namanya ya? Oh itu mah pasti. Bagi yang kerja ya. Bagi yang kerja. Saya enggak Pak, kalau saya nggak dapat duit awal bulan Pak. Nggak kerja, beliau tahu profesi saya pengangguran. Ya, itu tatoyur. Tadi tidak meminta ruqyah, kemudian tatoyur. Satu lagi tidak berobat dengan kain atau besi yang dipanaskan, karena ada cara pengobatan yang menggunakan besi panas. Besi itu dibakar, dipanaskan sampai memerah, tempelkan ke tempat yang sakit. Tujuannya adalah untuk mengeringkan luka biasanya. Tapi kalau di zaman sekarang tambah parah lukanya ya Pak ya. Itu ada teknisnya. Zaman dulu, di zaman dahulu sudah ada. Tetapi kata Rasulullah, aku tidak memperbolehkan pengobatan kain untuk umatku. Bahkan di hadis ini mengatakan ketika seseorang berobat dengan kain itu meniadakan atau menghilangkan kemungkinan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian yang selanjutnya adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah dia bertawakal. Artinya kalau seseorang itu bertawakalnya kepada selain Allah, berarti juga kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ya. Di hadis ini ada 4 syarat. La yastarpun, dia tidak minta ruqyah, dia tidak tatoyur, tidak berobat dengan kain, dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Berarti kalau tidak bertawakal kepada Allah, tidak mendapatkan kesempatan. Yang menjadi permasalahan adalah meminta ruqyah. Ini ada 2 pendapat ulama. Meminta ruqyah dalam hadis ini, dari sebagian ulama mengatakan boleh dengan syarat ruqyahnya adalah ruqyah syar'iyah. Yang tidak boleh adalah meminta ruqyah dengan cara ruqyah yang syirkiyah. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lain, tidak boleh walaupun dia dengan ruqyah yang syar'iyah. Bukan tidak boleh dari sisi keharamannya Pak ya. Itu tidak haram. Dari hadis ini, dari hadis yang tadi disampaikan, hanya kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, seperti itu. Untuk kehati-hatian, maka kalau kita masih bisa meruqyah diri kita sendiri, sebaiknya kita menggunakan ruqyah mandiri, tidak meminta kepada peruqyah, untuk kehati-hatian. Tetapi bagi yang meyakini pendapat ulama yang tadi, pertama meminta ruqyah boleh dengan syarat ruqyahnya ruqyah yang syariah boleh, dan tidak menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini pendapat yang pertama. Itu kalau mengambil pendapat yang itu karena itu juga kuat hujahnya, kuat alasannya, boleh. Tapi kalau untuk kehati-hatian, mengambil pendapat yang kedua lebih utama. Ya, artinya berarti kita harus bisa meruqyah diri kita sendiri. Lalu kategori yang seperti apa sih Pak yang meminta ruqyah? Ya jelas-jelas memintanya. Misalkan, Pak, tolong ruqyahkan saya dong. Itu termasuk kategori meminta ruqyah untuk dirinya. Tetapi misalkan, Pak, tolong ruqyahkan anak saya, ruqyahkan istri saya, ruqyahkan suami saya, ruqyahkan saudara saya, ruqyahkan teman saya. Ini tidak termasuk meminta ruqyah, tidak termasuk ke dalam kategori yang hadis yang tadi.
kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini tidak termasuk karena yang dikatakan di sini meminta ruqyah untuk dirinya. Kalau untuk orang lain tidak termasuk ke dalam hadis ini. Ala kulli hal, yang melakukan ini atau yang melakukan itu kemudian tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, bahwa ada saja di antara orang yang amalannya itu amalan penghuni neraka dan tidak minta diruqyah. Ya, contohnya ya orang yang nggak pernah sholat gitu kan, nggak pernah mengamalkan rukun Islam misalkan, dan tidak juga minta diruqyah. Nah, ini lebih parah seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu terfokus kepada hadis yang tadi. Maksudnya ketika seseorang, saya lebih mengambil sesuai kebutuhan. Kalau kita sudah berusaha meruqyah diri kita sendiri, kemudian seakan-akan belum mendapatkan kebaikan, mungkin boleh kita minta dibimbing oleh peruqyah. Ya, kita dibimbing kepada peruqyah, tolong bimbing saya untuk ruqyah mandiri. Tolong dampingi saya untuk ruqyah mandiri, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita ruqyah mandiri. Nah, apabila seseorang yang sakitnya itu sudah sulit untuk meruqyah mandiri, maka boleh kita meruqyahnya dengan tanpa meminta. Contoh misalkan orang yang sudah kesurupan, ya mana mungkin dia minta diruqyah lagi kesurupan, minta diruqyah kayaknya enggak ada ya. Ya kita yang harus lebih paham, mengerti, segera ruqyah orang itu yang kesurupan itu. Dan ruqyah yang kita lakukan mudah ya. Cara ruqyah yang pertama adalah niat. Ya, niat, karena segala sesuatu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai apa yang diniatkannya. Maknanya ketika kita membaca ayat-ayat ruqyah, misalkan kita membaca surat Al-Fatihah, dengan niatnya kita membaca Al-Quran saja, maka Allah akan berikan pahala dari membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan pada kita, setiap hurufnya dibalas dengan 1 kebaikan dan dikalikan dengan 10 kebaikan. Artinya setiap huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Ini ketika kita membaca surat atau ayat-ayat dari Al-Quran, hanya niatnya membaca saja. Tetapi ketika kita meniatkan untuk ruqyah, maka semoga ayat-ayat yang dibaca itu adalah sebagai syifa, penyembuh atau obat. Ayat-ayat ruqyah ini pentingnya niat. Ya, pentingnya niat seperti itu. Karena Allah akan membalas dari amalan seseorang itu tergantung niatnya. Lalu bagaimana cara niatnya? Niat itu amalan hati, Pak. Niat itu amalan hati. Jadi bukan amalan lisan. Coba saya ingin tanya, ketika Bapak berangkat bekerja besok atau mungkin hari yang kemarin lah yang sudah dilalui, apakah Bapak meniatkan dengan lisan, niat saya berangkat bekerja mencari nafkah untuk istri, begitu kan? Tidak kan ya Pak? Ya berangkat aja. Tapi kan niat dalam hati kita bekerja. Ini menunjukkan niat itu amalan hati. Sebagaimana ruqyah juga sama. Yang penting hatinya niatkan dengan kuat untuk ruqyah. Jangan nggak usah disampaikan atau dilisankan juga sudah cukup. Niat saya meruqyah diri saya supaya disembuhkan dari penyakit itu juga sudah. Maksudnya tidak perlu seperti itu. Niat itu amalan hati. Jadi niatkan dalam hati kita bacaan yang kita baca itu sebagai ayat-ayat ruqyah. Kemudian yang kedua, sebaiknya sebelum kita membaca ayat ruqyah disertai atau didahului dengan istighfar.
tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita dari dosa-dosa, mengakui dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabatkum min musibah fa bima kasabat aydikum." Dan tidaklah musibah itu terjadi, musibah itu banyak, bukan hanya gempa bumi, bukan. Sesuatu yang membuat diri kita tidak nyaman adalah musibah. Sakit bagian dari musibah, kesedihan bagian daripada musibah. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah terjadi kecuali dari efek atau akibat dari dosa-dosa kita. Maka alangkah baiknya sebelum kita ruqyah itu kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa kali beristighfarnya? Iya, berapa kali aja, semakin banyak semakin bagus. Tidak ada hitungan yang ditentukan. Ya. Semakin banyak istighfar, apalagi semakin menjiwai kita. Ya Allah, kemarin saya berbuat zalim kepada si fulan. Ya Allah, kemarin saya berkata-kata kotor kepada si fulan. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan perbuatan kita yang kemarin itu yang membuat kita sekarang sakit. Nah, seperti itu. Jadi mohon ampun. Kalau sudah beristighfar, baru baca ayat-ayat ruqyahnya. Ya. Surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi dibaca. Biasanya kalau dengan media air dan telapak tangan. Ya, media ruqyah itu bisa dengan media air seperti yang tadi contohkan oleh seorang sahabat kepada kepala suku itu. Kemudian dengan media usapan telapak tangan sebagaimana yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah SAW pada saat sakaratul maut. Rasulullah itu menjelang meninggalnya ada di pangkuan Aisyah. Ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu, istri yang tercinta radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah membacakan Al-Falaq dan An-Nas di tangan Rasulullah. Karena tangan Rasulullah itu lebih berkah daripada tangan Aisyah. Rasulullah ini manusia yang sempurna, manusia yang suci, maka ada keberkahan pada anggota tubuhnya. Ya, tapi khusus kepada Rasulullah, tidak kepada orang-orang yang lain. Tidak di zaman seperti di zaman sekarang ada orang yang dikultuskan, yang diambil keberkahannya dari bagian anggota tubuhnya dan sebagainya. Kita sering melihatnya. Yang ada keberkahan itu hanya ada pada Rasulullah SAW. Jadi ketika Aisyah itu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas itu tidak di telapak tangan beliau, tapi di telapak tangan Rasulullah SAW. Jadi ditiupkan dari surat Al-Falaq dan An-Nas itu di telapak tangan Rasulullah SAW, kemudian diusapkan ke tubuhnya untuk meredakan, mengurangi rasa sakitnya sakaratul mautnya Rasulullah SAW. Nah, ini dua media yang bisa kita contoh teladani untuk ruqyah. Jadi kalau mau dengan media air, siapkan airnya, kemudian baca dari ayat-ayat ruqyahnya. Setiap selesai membaca, tiupkan ke air. Contoh, misalkan kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai walad-dallin. Tiupkan. Cara meniup ada beberapa cara yang dicontohkan oleh syariat. Yang pertama dengan tiupan angin saja. Jadi tiup angin saja biasa, angin, gitu ya. Kemudian ada juga dengan cara mengumpulkan sedikit liur, tapi bukan diludahin ya Pak ya. Nanti marah kalau diludahin. Sedikit aja, sedikit percikan, nah gitu ya. Bukan diludahin, ya. Jadi kalau ada yang meniup dengan cara nah itu boleh sebenarnya. Ada contohnya. Ada contohnya. Yang lebih selamat ya tiup aja gitu biasa, hanya angin saja yang keluar ya. Hukum asal meniup makanan dan minuman tidak boleh. Hukum asalnya. Tetapi dalam bab ruqyah boleh.
meniup makanan atau minuman yang mau diruqyah boleh hukumnya. Tapi hukum asal tidak boleh. Jadi kalau kita mau ngopi Pak, kopinya sedang panas, jangan ditiup. Itu tidak boleh dalam syariat agama kita. Dari sisi medis banyak bakteri ataupun virusnya dari mulut kita yang masuk ke atau yang menempel di media atau minuman atau makanan yang kita tiup. Dari sisi penelitian medis. Jadi syariat kita syariat yang sangat agung. Diajarkan kepada kita tidak boleh meniup makanan atau minuman yang sedang masih panas yang akan dimakan atau dikonsumsi. Biarkan aja dingin dulu. Nah, ada faedah ternyata setelah teliti ya, dari angin yang dikeluarkan itu mengandung banyak bakteri dan virus atau banyak hal-hal yang memudaratkan, bahasanya seperti itu ya. Dalam bab ruqyah boleh karena ada contohnya ya, seperti itu dalam bab ruqyah. Ini pengkhususan namanya ya, meniup makanan atau minuman yang akan diruqyah boleh dalam bab ruqyah. Jadi setiap selesai membaca Al-Fatihah selesai tiupkan, Al-Ikhlas selesai tiupkan, Al-Falaq selesai, dan seterusnya sampai misalkan ayat kursi selesai tiupkan. Kalau sudah ditiupkan, kita minum atau diminumkan kepada orang yang sakitnya. Misalkan yang ada kesurupan gitu ya, diminumkan pada yang kesurupannya. Kalau yang kesurupannya sudah tidak terkondisikan, cukup dicipratkan saja. Ya, dibibir boleh Pak. Tapi biasanya dengan dicipratkan aja, pengalaman kita ya, ruqyah, mereka tidak nyaman. Mereka sudah mulai bilang, ada yang bilang panas, ada yang bilang gak nyaman gitu ya. Kalau benar-benar kesurupan asli Pak ya, bukan kesurupan bohong-bohongan. Karena suka ada yang pura-pura kesurupan. Nah, ada. Jadi sebenarnya dia ingin diperhatikan, tetapi tidak ada yang perhatiin. Pura-pura aja kesurupan, kan jadi banyak orang yang merhatiin. Ya, ada Pak, saya menemukan orang seperti itu. Ya, ketika saya dimintain tolong untuk meruqyah, Pak tolong ada yang kesurupan. Ternyata setelah saya perhatikan, ini mah bukan kesurupan. Iya, pengen diperhatiin aja, gitu kan? Dan benar Pak, setelah diajak bicara, ngobrol, aman, sehat, maksudnya sembuh, itu nggak kesurupan, dia pura-pura aja. Tapi ada juga yang kesurupan beneran ada Pak. Ya, saya juga mengalami itu atau pernah mendapati hal yang seperti itu dari orang-orang yang kesurupan beneran serius. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran saja, di ayat mereka sudah merasakan tidak nyaman. Sudah katanya jangan baca-baca itu terus, ada yang seperti itu. Nah, itu ya. Di antara data ruqyah. Berapa kali membaca ayat-ayat ruqyahnya, semakin banyak semakin bagus. Al-Fatihahnya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali boleh. Minimalnya 1 kali. 1 kali. Al-Ikhlasnya 1 kali, Al-Falaqnya 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursinya 1 kali, boleh, tidak mengapa. Atau lebih dari itu boleh. Mau 2 kali, 3 kali boleh. Sampai 7 kali boleh. Jadi intinya tidak ada pembatasan ya. Semakin banyak semakin bagus. Kalau sifatnya urgent, buru-buru, pengen segera diobatkan, diberikan atau yang sakitnya, ya cukup 1 kali aja cukup, gitu kan. Nah nanti kalau sudah diminumkan, kemudian dibaca dengan media telapak tangan, dibacakan ayat-ayat ruqyahnya, kemudian ditiupkan ke telapak tangan. Ya, kalau sudah ditiupkan semuanya, diusap ke bagian yang sakit, terutama bagian yang sakit. Misalkan sakit dada, diusapkan lidah. Ada doanya dari Rasulullah ketika sakit. Ada doanya dari Rasulullah ketika kita sakit dengan cara ruqyah diusapnya misalkan. Ada Rasulullah bersabda, kalau kamu sakit, pegang di bagian yang sakit, baca doa ini. Bismillah 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Kemudian doa selanjutnya, Allahumma rabban nas adhibil ba's isbi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya, itu diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sakit. Pegang bagian yang sakitnya,
baca doa itu semoga Allah sembuhkan. Sebagaimana ruqyah juga sama, kalau sakit setelah ditiupkan ayat-ayat ruqyahnya diusap bagian yang sakitnya, ya. Sakit kepala diusap kepalanya, sakit lutut jadi usap lututnya, fokuskan kepada yang sakit. Atau boleh diusapkan ke seluruh tubuh, misalkan dari mulai kepala diusap terus, ya, diusap terus. Nah biasanya terkadang ruqyah itu ada reaksinya, Pak. Ya, terkadang ruqyah itu ada reaksinya. Di antara reaksi ruqyah adalah sendawa, gitu ya. Ya, kayak orang kenyang, padahal dia lapar sebenarnya. Kemudian muntah, kemudian keluar keringat banyak, keringat dingin, keringat banyak. Kemudian tiba-tiba sedih banget. Ada ya Pak, saya pernah meruqyah, ya dibacakan ayat-ayat ruqyah dia nangis. Begitu selesai nangis, kenapa mau nangis? Nggak tahu, saya rasanya sedih. Ada seperti itu Pak. Dan ada juga yang kesurupan. Ada yang kesurupan. Biasanya orang yang kesurupan ini dia minta ruqyah tapi ruqyahnya setengah-setengah. Contoh, dia punya ilmu kekebalan tubuh. Kemudian dari ilmu itu efeknya dia merasakan sesuatu yang tidak baik. Misalkan di rumah tangganya selalu terjadi percekcokan, tidak ada keharmonisan, selalu banyak musuh, sakit yang tidak kunjung sembuh, diperiksa secara medis nggak terdeteksi sakitnya, aman kata medis, ini nggak ada, semuanya negatif, nggak ada yang positif misalkan gitu kan, tapi sakit. Bisa jadi ini gangguan seperti itu. Seseorang yang mempunyai ilmu seperti itu, dia berusaha untuk diruqyah, tapi dia dalam benaknya, saya kadang-kadang butuh sih ilmunya, ruqyah jangan ya, gitu kan. Mau diruqyah ragu, nanti saya butuh, gitu kan. Tapi kalau nggak diruqyah, tapi saya sakit. Nah ini orang yang seperti ini biasanya cenderung kesurupan. Orang yang seperti ini karena tidak ada keyakinan yang kuat dalam dirinya. Dia tidak ingin melepaskan dari apa-apa yang keburukan yang dikerjakannya. Ya, biasanya orang seperti ini kesurupan biasanya. Ya, tapi keseringan ruqyah mandiri itu tidak terjadi kesurupan. Ya, tidak terjadi kesurupan, maka jangan khawatir dan jangan takut. Saya mau ruqyah mandiri takut nanti kesurupan nggak ada yang nolong. Nggak seperti itu. Biasanya sih aman kalau ruqyah mandiri ya, seperti itu. Nah itu terkait ruqyah dan tata caranya, mana ruqyah yang syirkiyah, mana ruqyah yang syariah, kemudian bagaimana tata cara ruqyah, bagaimana reaksi ruqyah. Nah nanti tinggal praktek ruqyah ya, seperti itu. Sekarang kayaknya sudah terlalu larut ya, apa belum? Sudah. Jam berapa? Udah ada yang ngantuk belum? Ya. Kalau yang ngantuk kan di ruqyah. Iya. Ya. Kalau begitu kita praktek ruqyah mandiri. Ada yang siap? Itu yang pojok, Ustaz, yang baju hitam itu. Biasanya Pak, kalau dalam kondisi berjamaah seperti ini, banyak seperti ini, sebaiknya semua ikut ruqyah. Sebaiknya. Karena khawatir ya, bukan hal yang tidak mungkin ketika pada diri si fulan ini ada gangguan jin misalnya, kemudian keluar masuk ke tubuh yang sedang tidak ruqyah. Gitu ya. Ini orang ini nih sedang kondisi keimanannya lemah. Karena keimanan seseorang itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi apabila ada seseorang yang keimanannya sedang turun, kemudian bersama berjamaah ruqyah mandiri, walaupun ruqyah mandiri ya Pak ya,
Bisa jadi, bisa saja, bukan hal yang saya, tapi semoga saja ketika di dalam majelis ini, gitu kan, karena majelisnya memang majelis yang berzikir kepada Allah. Sesungguhnya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu tidak akan dikuasai oleh syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Dan Allah juga berfirman sesungguhnya syaitan itu tidak akan menjadi penguasa bagi orang-orang yang beriman. Ya, maksudnya tidak akan menguasai dan bisa mengganggu orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita ingin tidak diganggu oleh syaitan atau bangsa jin atau tidak kena guna-guna atau sihir dan sebagainya, senantiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan menjalankan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah aman, Pak. Nggak usah pakai jimat penangkal gitu ya, pakai yang diyakini segala macam. Kalau gelang sih sifatnya umum ya Pak ya. Bukan saya melarang pakai gelang, boleh pakai gelang nggak apa-apa, silakan, selama gelangnya tidak terbuat dari emas, karena laki-laki di dunia ini nggak boleh pakai emas haram, kecuali nanti di akhirat boleh kalau kita punya, kalau diberikan oleh Allah ya. Kalau di dunia nggak boleh pakai emas. Gelang-gelang yang sifatnya hanya untuk hiasan atau mungkin untuk apa namanya ya, aksesoris sebetulnya boleh. Yang nggak boleh itu yang diyakini mempunyai sesuatu manfaat yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini gelang terbuat dari apa, manfaatnya apa, nah itu nggak nyambung, berarti nggak boleh. Ya, nah pakai ya gelang ini, nanti kamu terjaga dari sihir, terjaga dari, nah ini nggak ada manfaatnya kalau seperti itu. Tapi pakai gelang ini ya, karena menurut penelitian gelang ini ada manfaatnya, boleh aja, nggak ada masalah ya. Ya, jadi silahkan kalau kita mau praktek. Ini temanya ada bekamnya juga, tapi insya Allah semua kita dipertemukan lagi untuk membahas terkait bekam ya. Ataupun nanti yang mau belajar bekam sekalian tidak mengapa ya, karena mudah insya Allah bekam, tetapi memang harus dengan keilmuan, tidak boleh sembarangan berbekam. Ya, terkait bekam sebenarnya kalau kita sudah paham ilmunya tidak sulit ya. Setidaknya kita bisa bekam untuk keluarga kita gitu kan, untuk diri kita. Nah nanti bisa kalau memang Allah mudahkan lagi untuk kita bertemu atau di bermajelis lagi, kita jelaskan tentang bekam. Baik, ada request dari Bapak Ketua DKM itu Pak ya? Ya. Nah, sebelum praktek rupiah, kalau ada sesi tanya jawab silahkan. Nah, ya, silahkan. Jawab, nanya belum mau jawab. Ikat dia mah kudu diikat. Ada yang tanyakan malah? Silahkan kalau ditanyakan. Kalau nggak ada berarti sudah paham ya. Belum. Ini doa-doa rupiah banyak sekali Pak. Banyak dari ayat-ayat Al-Quran banyak. Ada di surat Al-Jin, ada di surat Al-Mulk, ada di surat terutama Al-Baqarah, di surat Al-Imran, dan banyak sekali ya. Dan yang paling simpel dan paling sederhana tadi surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Susunannya harus tersusun seperti itu enggak? Ya, tidak mesti sih. Kalau kita lihat dari susunannya kan Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau susunannya dari Al-Quran seperti itu ya. Tapi kalau kita mau dirandom atau diacak boleh. Misalkan Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, ayat kursinya belakangan, boleh saja, tidak mengapa. Ya, tidak ada pengkhususan dalam hal ini. Harus berurutan atau tidak gitu kan, tidak ada pengkhususan. Jadi bahkan hanya dengan Al-Fatihah saja cukup ya boleh, atau Al-Falaq dan An-Nas saja cukup boleh, atau dengan ayat kursi saja cukup boleh, tidak mengapa. Ya, tapi secara keumuman biasanya
dibacakan semuanya. Al-Fatihah, Qul Hu atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, atau Al-Fatihah, ayat kursi, Qul Hu, Al-Falaq, An-Nas. Itu boleh saja seperti itu ya. Tata caranya seperti itu. Mengulang-ulangnya boleh diulang-ulang sebanyak-banyaknya, tidak mengapa. Tetapi kalau memang mau diulang-ulang, alangkah baiknya dihitungan yang ganjil. Karena hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai sesuatu yang ganjil. Nah, artinya kalau kita mengambil dari hadis ini, faedahnya silakan diulang pada hitungan yang ganjil 3, 5, 7 misalkan gitu ya. Bukan berarti yang genap nggak boleh, boleh saja ya. Tidak ada pengkhususan.